Fokus Group Discussion, Etika Pers Jaga Atmosfer Demokrasi. Capaian kinerja Samsat Kabupaten Semarang harus ditingkatkan. Nikmati gelaran barongan dan sipin khas Kota Wali. Terjaga, irigasi Rajoso mampu aliri pertanian seluas 630 hektar. FGD Wartawan, membangun opini publik di era digital. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Rafdan Raharjo dan saya Ayu Andani, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD meminta pers untuk ikut menjaga atmosfer demokrasi, terutama menjelang tahun politik 2023. Pemahaman wartawan terhadap kode etik masih menjadi perhatian di kalangan pers dan pembaca. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, dalam kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD bertema Penegakan Etika Pers, Kontestasi Politik dan Kepentingan Publik di Unaki Semarang pada Jumat 11 November 2022. Dalam diskusi itu, Ferry mengatakan, sampai saat ini masih ada pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik. Ia memprediksi aduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik oleh wartawan itu bisa saja terus naik, terutama menjelang tahun politik 2023. Oleh karena itu, diharapkan wartawan mampu menjaga akurasinya dalam bekerja. Ia mencontohkan, praktik pengutipan masih kerap terjadi tanpa adanya konfirmasi. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan wajib dihindarkan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kenaikan tingkat kepercayaan publik di era disrupsi ini masih relatif kecil. Hal itu membuktikan wartawan dengan produk jurnalistiknya masih tetap diandalkan. Senada, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana menekankan mengenai perlunya memahami dan menaati kode etik jurnalistik oleh jurnalis. Berdasarkan pengamatan Dewan Pers, masih terdapat pelanggaran wartawan karena tidak memahami kode etik wartawan. Padahal, hal itu adalah kompetensi tertinggi wartawan sebenarnya. DPRD mengajak masyarakat melestarikan kesenian barongan dan tarian zipin pesisiran khas Kota Wali Kabupaten Demak. Kesenian barongan dan tarian zipin pesisiran Kota Wali membuka dialog media tradisional atau dialog metra DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema nguri-nguri kesenian tradisional khas Kabupaten Demak di Komplek Lapangan Tembiring Desa Jogomulyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak pada Sabtu 12 November 2022. Melihat eloknya penampilan seni barongan dan tari zipin khas Kabupaten Demak itu, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Deni Nur Cahyanto mendorong agar kesenian tersebut tetap lestari. Menurut dia, budaya sebagai bagian dari warisan sejarah hendaknya tidak boleh sampai punah. Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus bersama-sama saling support melestarikan kesenian khas Demak itu. Sependapat Bupati Kabupaten Demak Estianah yang juga hadir sebagai narasumber mengungkapkan pihaknya telah memberikan wadah bagi kesenian tradisional Demak untuk terus tumbuh dan berkembang. Upaya itu dilakukan dengan menampilkan kesenian tradisional di setiap kegiatan pemerintahan. Komisi C mengapresiasi capaian target pendapatan Samsat Kabupaten Semarang sebesar 84,96%. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau realisasi pendapatan Samsat UPPD Kabupaten Semarang pada Kamis 3 November 2022. Pada kesempatan itu, anggota Komisi C Siti Rosidah mengapresiasi capaian target pendapatan sebesar 84,96%. Menanggapinya, Kepala UPPD Kabupaten Semarang Nasib mengungkapkan, dengan personil sebanyak 34 orang, pihaknya melayani masyarakat di 19 kecamatan dengan 253 kelurahan atau desa. Soal kinerja pendapatan, datanya mencatat target realisasi keseluruhan pajak hingga 31 Oktober 2022 telah mencapai 84,96%. Pajak kendaraan bermotor targetnya 174,39 miliar dan telah mencapai 156 miliar atau 89,57%. Untuk balik nama, targetnya sebesar 110,4 miliar dengan realisasi 79,9 miliar atau 72%. Untuk pajak air permukaan, target sebesar 1,3 miliar dan terrealisasi 1,20 miliar atau 92,53%. Ia menambahkan, beberapa kendala yang dihadapi selama ini adalah mobil Samsat keliling yang sudah rusak,
surplus printer dan komputer yang terbatas. Selain itu, operasional ATK dan keterbatasan ruang arsip kini sudah overload. Irigasi Rajoso Boyolali harus memberikan manfaat baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Irigasi Rajoso harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, baik untuk pertanian maupun manfaat kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Karena saluran air itu mengaliri dua wilayah di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, dan Karanggede, Kabupaten Boyolali, untuk lahan pertanian seluas 630 hektar. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, M. Kamim Irfani, saat pemantauan kondisi irigasi Rajoso di Kabupaten Semarang pada Kamis 3 November 2022. Syam Syahida selaku perwakilan dari DPU SDA dan Tata Ruang Pusdataru Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan, melalui APBD 2022, pihaknya telah melakukan perbaikan daerah irigasi Rajoso sepanjang 800 meter. Kamim selanjutnya menambahkan, melalui dinas teknis terkait, hendaknya perlu dilakukan sosialisasi berisi imbauan kepada masyarakat supaya merawat irigasi tersebut. Diharapkan masyarakat dilarang membuang sampah di irigasi, mengingat penggunaan air tidak saja untuk mengaliri persawahan, namun ada yang untuk kebutuhan domestik warga. Setwan Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan FGD Wartawan membahas soal opini publik di era digital. Sekretariat DPRD atau Setwan Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Focus Group Discussion atau FGD Wartawan di ruang Rapim lantai 1 Gedung Berlian pada Jumat 11 November 2022. Dalam diskusi, persoalan opini publik di era digital menjadi materi utama yang dibahas. Kabag Humas Setwan Provinsi Jawa Tengah Andi Susmono berharap dengan digelarnya FGD maka dapat memberikan manfaat seputar media massa. Di samping itu, bisa menjalin komunikasi yang baik antara DPRD dan juga pers. Narasumber yang dihadirkan dalam FGD yakni Manajer Tribun Jateng Abdullah Imanul Haq, Agus Toto Widiatmoko selaku pemimpin redaksi suaramerdeka.com, dan dosen ilmu komunikasi Udinus Siswa Pranoto. Pemaparan pertama disampaikan Abdul Imanul Haq. Dikatakan, saat ini masyarakat lebih cenderung mendapatkan informasi dari media sosial dibanding media massa pers atau media mainstream. Karena dengan media sosial, penyebar luasan informasi lebih cepat dan aktual. Senada, Agus Toto Widiatmoko juga mengakui, selama ini kaum muda sudah tidak mengenal media mainstream dan lebih memilih media sosial dalam pencarian informasi. Namun, ia mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial sehingga tidak tersandung kasus hukum. Saya Rabban Taharjo. Dan saya Ayu Andani. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Brilian TV. Aspiratif, informatif.